Kalau ada hartaku dulu aku tuangkan untuk menghambat Islam, maka sekarang hartaku aku tuangkan untuk membela Islam, untuk jalan Allah. Itu dia tekankan habis-habisan cuy. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap sih triple S ya. Semoga sehat selalu. Kedan, ada putranya orang yang sangat membenci Islam. Bahkan dia yang memerangi Islam dari pertama kali Islam itu nongol. Tapi putranya menjadi mujahid yang handal. Siapa dia? Dia adalah Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu ta'ala anhu. Ikrimah ini kita tahu kan dari dulu. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal, putra kesayangannya. Di masa-masa Islam masih di kota Mekah sama Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu kan sering disiksa, sering banget dibantai agar balik, jangan masuk Islam lagi, jangan kau ikutin Muhammad, disiksa semuanya. Nah, yang paling getol banget nyiksa ya Abu Jahal kan. Dan anaknya, karena memang ini bapaknya pentolan kota Mekah, kaum Quraisy, dia mau nggak mau harus ikut nyenangin bapaknya dengan dia ikut nyiksa orang muslimin juga, nyiksa para sahabat Ikrimah ini. Bahkan ketika perang Badar, bapaknya kan meninggal, dia liatin, dia dapatin bapaknya itu tinggal kepala doang, maka dia juga ikut menginisiasi kaum musyrikin, mengumpulkan kaum musyrikin untuk perang lanjutannya, itu perang Uhud, pembalasan dendam. Dimana pada masa ini kaum muslimin kan akhirnya kalah, awalnya menang, walaupun kalahnya nggak telak-telak amat, sebenarnya nggak kalah, tapi memang karena kaum muslimin itu tidak nurut sama Nabi, akhirnya kaum muslimin mendapatkan banyak kan kerugian, banyak kaum muslimin yang meninggal, diantaranya paman tercinta Nabi yaitu Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ya oke lah, bisa kita katakan kalah gitu. Walaupun kalah sebenarnya pimpinan-pimpinan kaum muslimin kan nggak pada mati. Rasulullah nggak kalah di situ. Kemudian daerah Madinah juga masih aman gitu kan. Oke lah dibilang kalah. Nah, akhirnya hingga kita kepada Fathu kota Mekah, pembebasan kota Mekah, di mana Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah dengan damai, aman, tentram, tanpa pertumpahan darah setetes pun. Nah, di sini Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu ta'ala anhu melarikan diri cuy. Karena memang dicari kan, di buron. Pokoknya pemuka-pemukanya itu diamanin dulu gitu. Ikrimah kabur, coba kabur kemana? Ke Yaman. Ternyata dia coba kabur ke Yaman itu naik kapal laut guys. Dan di perjalanan qadarullah, benar-benar sesuai dengan alur dan rencana Allah Subhanahu wa taala. Di perjalanan kapalnya ini mau tenggelam. Bahkan nahkoda kapalnya teriak-teriak, "Sungguh kita akan tenggelam. Berhala-berhala kalian nggak bisa lakuin apapun," gitu. Maka Ikrimah radhiyallahu ta'ala berkata dalam hatinya, "Lain anjani Allahu min hadza la arji'anna ila Muhammad wa la ad'anna yadi fi yadihi." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkanku dari bencana ini, maka aku akan kembali kepada Muhammad dan aku akan taruh tanganku di atas tangannya. Ya, ini dia akan masuk Islam, dia akan berbaiat. Jadi, arji'anna kata dia pakai takkid lagi, penekanan. Maka dia berhasil selamat, dia nggak mati pada kecelakaan ini gitu kan. Akhirnya dia tepatin omongannya dengan dia mendapati istrinya juga Ummu Hakim ini masuk Islam. Maka Ummu Hakim menjadi jaminan agar dia bisa menjumpai Nabi Muhammad SAW. Karena kan proses dia mau jumpa Nabi ini juga kan nggak sembarangan. Ini termasuk Ikrimah ini termasuk gembong gitu, termasuk pentolan Quraisy. Bahkan orang-orang sahabat di Madinah pun saat Ikrimah sudah masuk Islam, mereka masih nggak bisa ngilangin bayang-bayang Abu Jahal dari Ikrimah. Bahkan di antara mereka ada yang menghina Ikrimah juga gitu kan. Aduh, masih kebayang sama mereka gimana siksaan Abu Jahal dulu di Mekah gitu kan. Hingga akhirnya Nabi Muhammad pun suka membujuk para sahabat, udah janganlah. Dan Ikrimah pun dia berikrar di depan Nabi gitu. Dia bilang, "Sebagaimana aku menghalangi jalan Allah, disitulah aku akan menaruh fokusku untuk berjuang di jalan Allah. Kalau ada jalan yang dulu aku hambat, maka aku akan berjuang di situ. Kalau ada hartaku dulu aku tuangkan untuk menghambat Islam, maka sekarang hartaku aku tuangkan untuk membela Islam, untuk jalan Allah." Itu dia tekankan habis-habisan cuy. Maka setelah itu dia menawarkan diri kepada khalifah gitu. Dia ikut
jihad kemana-mana. Dia ingin membalas atau menebus kesalahan dia masa lalu. Kemudian kesalahan bapaknya yang memerangi Islam zaman dulu kan. Nah, maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pada masa kekhilafahannya mengirim Ikrimah untuk memerangi orang-orang murtad di Yamamah. Beliau salah satu panglima tatkala itu juga. Kemudian setelah itu beliau juga ikut ke perang Yarmuk, dan Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu ini meninggal syahid di perang Yarmuk ini guys. Jadi benar-benar dia itu serius banget, dia sadar kalau zaman dulunya itu dia kelam memerangi Islam. Maka dia cari cara gimana caranya gua punya andil besar untuk Islam, gua menebus dosa gua. Akhirnya dia ikut perang kemana-mana, dia jadi mujahid handal yang bisa dihandalkan oleh kaum muslimin gitu kan. Nah, poinnya dari kisah Ikrimah bin Abu Jahal ini adalah sebenarnya nasab itu dalam Islam itu nggak berpengaruh itu, terlebih dalam kedudukannya. Karena gini, nasab itu kan kegunaannya untuk ya kita melihat waris atau waris. Penting sebenarnya nasab itu. Cuman kalau untuk membuat seseorang menjadi superior karena nasab itu yang agak salah gitu ya. Karena nasab itu penting untuk waris gitu kan. Kemudian wali nikah itu nasab itu penting. Karena kalau bukan nasabnya, kalau bukan orang tuanya yang berhak mewalikan dia, maka nggak boleh mewalikan. Nanti imbasnya apa? Perempuan yang dinikahkan bukan dari walinya, kecuali hakim ya. Kalau dia udah nggak punya wali lagi, maka hakim yang mewalikan. Tapi kalau orang lain yang mengaku kalau dia adalah walinya, maka nggak sah pewaliannya cuy. Jadi ini perempuan nikahnya nggak sah, maka menghasilkan perzinahan dalam rumah tangga dan anak-anaknya juga anak-anak zina. Kalau dimulai dari walinya nggak sah, itu loh. Makanya dalam Islam kan nggak boleh lagi jadi anak angkat. Jadi kalau ada orang diangkat jadi anak angkat terus dinasabkan ke bapaknya, contoh kayak gua ngangkat anak cewek putri gitu, siapa namanya, sebut aja Intan binti Yudi, itu nggak boleh. Intan binti bapaknya udah, walaupun gua mau rawat, ya udah rawat aja tanpa gua mengklaim nasab anak ini, paham ya? Karena akan rusak nanti pewalian anak ini, si Intan ini akan rusak. Tapi kalau Intan binti ini, kalau orang keluarganya nggak ada ya biar hakim yang jadi walinya kan. Nah itu fungsi nasab. Selebih dari itu, mau bapak lu nabi, kalau lu tidak beriman, lu akan jadi seperti anaknya Nabi Nuh. Lu akan tenggelam. Tapi kalau mau bapak lu Abu Jahal, kalau memang lu dapat hidayah, lu mengamalkan Islam, maka lu akan menjadi mujahid, lu akan jadi terhormat di langit. Nggak perlu di dunia. Ngapain di dunia? Minta hormat orang doang di dunia ngapain? Di langit lu terhormat. Karena memang lu benar-benar menjalankan agamanya. Kayak gitu loh. Ya, jadi seperti itulah pentingnya hal nasab ini. Boleh tinggalkan drop komentar kalian, pendapat kalian terhadap kisah Ikrimah bin Abu Jahal ini. Silahkan kita diskusi di bawah. Dan bagi kalian yang udah nonton sampai akhir, gue ucapkan jazakumullah khair. Jumpa kita di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.